Banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan menyisakan kisah pilu bagi warga. Tak hanya itu, ribuan batang kayu yang berukuran besar masih berserakan menutupi sungai. Banjir bandang yang menghantam 3 desa tersebut meluluh lantakan hampir seluruh rumah warga tanpa menyisakan apapun. Kerusakan bukan hanya karena material lumpur, tapi juga adanya batang kayu yang sangat besar yang diduga kuat menjadi penyebab hancurnya pemukiman warga. Menurut pengakuan salah satu warga, diduga kayu-kayu berukuran besar tersebut berasal dari penebangan hutan yang dilakukan salah satu perusahaan yang sedang membuka lahan untuk menjadikan lahan sawit. Menurut pengakuannya, selama 25 tahun dirinya tinggal di Desa Garoga, tidak pernah ada banjir bandang dengan batang kayu seperti ini. Ini imbasnya sama kami. PT yang nembang di sana kami kena imbasnya di sini. 7 hektar yang ditumbang di sana. Kini kami kena di sini imbasnya. Kayak mana pemerintah mengatasi itu, biar jangan lagi ditebang di sana kayu-kayu itu. Masyarakat yang terisolasi pasca banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan kesulitan mengakses makanan dan kebutuhan pokok. Untuk mendapat sembako, warga harus berjalan kaki 10 km lebih serta melintasi jembatan darurat karena akses jalan terputus. Seperti inilah tumpukan bongkahan kayu yang tersangkut di jembatan perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah Sabtu sore pasca banjir bandang. Ruas jalan menuju Tapanuli Tengah maupun sebaliknya terputus dan lumpuh total, menyebabkan sejumlah masyarakat terisolir terkepung bencana. Korban banjir bandang, Isbar Pasaribu mengaku kesulitan mendapatkan bahan makanan ataupun sembako untuk makan sehari-hari ia dan anak istrinya. Untuk mendapatkan sembako, Isbar serta korban banjir bandang lainnya harus menyeberangi sungai deras dan melewati jembatan darurat. Perjuangan Isbar harus berjalan kaki hingga 10 km sembari mengharap tumpangan dari kendaraan yang melintas. Kewalahan sembako. Kewalahan sembako. Terisolir berarti ya? Terisolir itu berarti apa ya? Iya. Putus jalan, jembatan putus. Jembatan putus. Iya. Nyebrang pakai kayu, Nyebrang. pakai tali. Pakai tali ya Pak Iya. ya. Penanganan bencana banjir bandang ini seperti apa? Harapannya Pak, harapannya pemerintah peduli. Itu aja lah Pak. Pemerintah peduli sama masyarakat, akses sembako terutama Pak. Hingga Sabtu sore, sejumlah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mulai membersihkan sisa-sisa material banjir agar rumah mereka dapat ditempati kembali. Total korban jiwa tercatat sebanyak 32 orang meninggal dunia, sementara korban luka 186 orang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir bandang. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tuka terisolasi karena akses jalan penghubung terputus. Banjir bandang bercampur lumpur dan kayu meluncur di tengah pemukiman warga di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dari pantauan udara, tampak seluruh rumah di Kelurahan Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah, porak-poranda. Arena persawahan juga hancur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menyebut korban meninggal di wilayah Kecamatan Tuka sebanyak 26 orang. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tuka terisolir karena akses jalan penghubung terputus. Warga membutuhkan pertolongan logistik serta evakuasi melalui jalur udara. Tanggap darurat, membantu masyarakat, mengevakuasi masyarakat, dan mengejar sampai ke lokasi-lokasi yang terisolir. Hingga hari kelima pasca banjir bandang dan longsor Kabupaten Tapanuli Tengah, listrik dan jaringan internet masih terputus total. Pasokan air bersih untuk warga di 20 kecamatan juga mati total karena hancurnya pipa air perusahaan umum daerah di Kecamatan Tuka.
Tercatat ribuan warga saat ini mengungsi di Gedung Olahraga Pandan serta di tempat-tempat aman lainnya di 20 kecamatan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan.